Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Mona Lisa Sitorus di Zona Edukasi. Kali ini kita bakal membahas Excel kembali, dimana kita bakal cari tahu cara menghitung laporan stok barang dalam suatu perusahaan. Seperti itu. Di sini sudah ada data. Kalau teman-teman ingin coba juga sekalian mencoba boleh ya dengan memasukkan data-data yang ada pada teman-teman juga. Ini misalkan aja laporan stok barang PT Mona Lisa Sitorus, ini pemisalan saja ya. Periode Februari 2025. Di sini untuk kode barangnya sudah ada, nama barangnya juga sudah ada, dan stok awalnya sudah ada. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Untuk kode barang kalau misalkan berbeda dengan teman-teman boleh dimasukkan sesuai dengan kode barang yang teman-teman miliki, nama barangnya juga, dan stoknya juga. Untuk stoknya disamakan saja, kalau aku 80 aja ya semuanya. Di sini juga ada yang bakalan kita hitung, itu adalah barang masuk, barang keluar, dan stok akhir. Jadi nanti kita bakalan ada beberapa rumus untuk mengisi kolom yang kosong ini ya. Dari yang ketiga kolom kosong ini yang paling gampang yang perlu kita cari yang pertama kali adalah stok akhir. Cara mencarinya adalah stok akhir itu sama dengan stok awal ditambah barang masuk dikurang barang keluar, enter. Di sini hasilnya pasti sama ya, 80, karena untuk kolom dari sebentar ya. Kolom dari barang masuk dan barang keluar itu masih kosong, tapi misalkan nanti kok barang masuk udah ada, pasti ini bakalan berubah. Oke. Setelah itu kita pertama menghitung barang masuknya dulu. Di sini sudah ada data barang masuk ya teman-teman. Laporan stok barang masuk periode 2025. Caranya yang pertama, kan kita menghitung kolom. Kalau kita menghitung kolom itu menggunakan rumus apa? Rumus VLOOKUP. Sementara kalau baris menggunakan rumus HLOOKUP. Ingat aja itu ya teman-teman. Untuk VLOOKUP dan HLOOKUP sudah kita bahas di video aku yang sebelumnya, bisa dicek di situ ya. Masukkan saja VLOOKUP, double klik, kemudian lookup value-nya, kode barangnya, kemudian table array-nya itu masuk ke daftar rekap barang, blok kode barang sampai dengan stok akhir yang paling ujung. Setelah itu F4 ya teman-teman. Sebelum masuk ke formula selanjutnya atau variabel selanjutnya, kita harus F4. Setelah kita blok F4. Sini kalau misalkan teman-teman kendala F4, kita bisa masukkan secara manual, memasukkan angka dolar secara manual ya di variabel ini. Oke. Setelah itu call index 6 itu dia untuk barang masuk ini berada di kolom keberapa. Kita mau di sini kan ada barang masuknya kan, nama barangnya. Untuk nama barang itu berada di kolom keberapa? Nama barangnya itu berada di kolom kedua. Kemudian 0. Untuk penjelasan 0 di sini, kenapa 0 di sini bisa teman-teman cek di video aku yang sebelumnya ya, yang membahas VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian enter. Ini kenapa NA? Ada rumusnya yang salah atau peletakannya seperti itu. Jadi untuk merapikan supaya tidak terjadi NA seperti ini, teman-teman bisa, ini kan NA, bisa kita menggunakan rumus if error. Double klik. Di sini if error ini digunakan agar nama barang yang muncul itu secara otomatis, nama barang ini bisa muncul secara otomatis ketika kita memasukkan kode barang, seperti itu ya if errornya. Dan untuk merapikan juga, merapikan supaya tidak terjadi yang seperti tadi NA. Oke. Kemudian koma tanda kutip 2 kali. Kenapa tanda kutip 2 kali? Agar data yang kosong itu lebih rapih. Ini kan artinya tanda kutip 2 kali ini artinya data yang kosong. Ini bakalan kosong nanti datanya di sini. Bakalan ketika kita klik enter ini bakalan kosong teman-teman, tapi
Ketika kita masukkan nanti kode barang, dia otomatis muncul untuk nama barangnya tanpa masukkan rumus lagi. Itu fungsi if error dan tanda kutip yang di sini ya. Oke, enter. Kosong kan ya. Lebih rapi nanti cara pengerjaannya. Tarik sampai ke bawah. Ini sudah ada ya rumusnya, masing-masing rumusnya. Oke. Kemudian sini udah ada nama barangnya, udah kita cari rumusnya tadi untuk nama barang. Kita masukkan saja kodenya. Di sini tadi kan, tunggu sebentar. Kode barangnya kan ada H01 sampai H15. Ya udah kita masukkan aja di sini kode barangnya. Misalkan H005. Enter. Langsung Nokia, coba kita cek ya. H005 itu sama dengan Nokia enggak? Ya, benar kan? Itu fungsi if error tadi. If error dan tanda kutip tadi fungsinya itu ya teman-teman. Jadi kita hanya memasukkan kode barang aja udah langsung ke record di sini, udah langsung ke record ya nama barangnya di sini. Ini misalkan H008, H001, H15, H14 aja, H014, enter. Kemudian H015, enter lagi. H002, enter. H003, enter. H00 berapa lagi yang belum ada itu? 9, enter. Kemudian H007, enter. H0006, 005 udah ada ya. H00, H010, H011, H012, H013. Oke ya, sudah lengkap ya. Udah otomatis. Itu fungsi rumus tadi ya, if error, VLOOKUP, dan tanda kutipnya. Oke, jumlah barang masuknya ini bisa manual ya teman-teman. Sesuai misalkan Nokia jumlah barang masuknya 30, jumlah barang masuknya BlackBerry 25, seperti itu. Atau teman-teman bisa menggunakan yang untuk random, ada rumusnya juga. Namanya di sini run between, sama dengan run between. Double klik. Misalkan angkanya dari angka 10 sampai 10, untuk yang paling besarnya itu angka 50 ya. Enter. Dia bakalan otomatis untuk random ya, untuk angka-angka random. Kalau misalkan teman-teman nggak mau memasukkan secara manual data-datanya, stoknya, ini data-data random caranya. Tapi kalau misalkan untuk data-datanya harus dimasukkan manual sesuai dengan data yang diterima oleh teman-teman, itu jangan menggunakan run between ini ya. Ini hanya sebagai contoh aja, seperti itu. Ini udah muncul ya angka-angkanya untuk jumlah barang masuknya. Kemudian kita masuk ke daftar rekap lagi. Ini udah keisi semua, jadi kita tinggal masuk ke daftar rekap barang dan menghitung barang masuk. Cara menghitung barang masuk itu menggunakan fungsi SUMIF ya. Fungsi SUMIF ini tujuannya merekap barang masuk dan barang keluar, seperti itu. Setelah itu, sebentar kita ulangin biar teman-teman tahu ya. SUMIF range-nya di sini nama barangnya. Nama barangnya yang kita ambil bukan nama barang yang di sini ya, teman-teman. Nama barangnya yang terdapat di tabel atau sheet yang barang masuk. Nama barangnya blok dari sini ke sini. Oke, jangan lupa setelah di blok itu tetap tekan F4. Kalau misalkan kendala F4, ikutin cara aku aja, tambahkan logo dolar di sini. Oke.
Kemudian nama barang di stok. Kalau misalkan untuk dari kriterianya ini untuk nama barang yang di stok ya. Ambil aja salah satunya. Kemudian sum range-nya itu sama dengan jumlah barang masuknya. Untuk jumlah barang masuknya. Ini blok dari sini ke sini. Jangan lupa lagi di F4 ya. Yang kendala F4 sama seperti aku, tetap mengerjakan manual ya, dengan logo dolar. Kemudian kita enter. Sudah ketemu barang masuknya. Kita lihat ya. H0 ini sebentar, kita tarik dulu nih datanya nih. Nih. Oke, kita tarik datanya. Sebentar. Samsung itu barang masuknya 22. Samsung 22 ya teman-teman. Kemudian Pixel ini H004, kita tadi ada masukin H004 enggak? Nah, di sini kita nggak ada masukkan H004. Berarti di sini nominalnya kosong ya. Sebentar. 1 2 3. Iya, kita tidak ada masukkan kode barang H004. Nggak masalah ya. Kalau misalkan itu nggak masalah, tergantung kode barang yang dibutuhkan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ingin dimasukkan juga nggak apa-apa. Di sini nanti H004 0. H004 nggak ada di sini ya. Berarti benar di sini 0. Kemudian kita random dulu yang H011 itu barang masuk 25. Benar nggak H011 atau Siemens itu 25? Benar ya, 25 ya. Oke, berarti rumusnya berjalan ya teman-teman ya. Kemudian untuk barang keluar, kita menghitung barang keluar sama saja dengan yang tadi. Kita ulangin lagi untuk menghitung. Di sini udah ada ya laporan stok barang keluar di sheet yang baru aja ya teman-teman. Kemudian untuk menghitung atau mencari nama barangnya itu sama dengan menggunakan VLOOKUP lagi. Kemudian lookup value-nya itu adalah kode barangnya, koma, table array-nya, daftar rekapannya, tarik dari kode barang sampai ke bawah, stok akhir. Kemudian jangan lupa F4. Buat yang kendala F4 sama lagi, tetap memasukkan manual seperti saya ya, logo dolar. Oke, sebentar. Kemudian di sini call index namanya adalah sebentar, ini kendala koma dulu ya teman-teman ya. Koma dia untuk dari nama barangnya itu ada di kolom keberapa, kolom kedua lagi, kemudian kosong, kemudian enter. Tetap ya NA. Kalau misalkan ketemu NA apa tadi teman-teman, kita tambahkan if error. If error, kemudian biar dia rapi kita buat dan otomatis muncul ketika kita masukkan kode barangnya. Nanti kita buat tanda kutip 2, kemudian tutup kurung, enter. Udah ya, jangan lupa ditarik sampai ke bawah ya teman-teman. Oke, untuk kode barangnya sama aja tadi ya, kita masukkan saja ini kode barangnya biar sama. Tapi kalau berbeda juga nggak apa-apa ya, tergantung teman-teman aja. Sebentar, nggak bisa ya, karena dia sudah ada rumus di sini, jadi kita tidak bisa langsung copy paste gitu ya. Berarti misalkan yang kita kode barangnya itu adalah H004. Tadi 004 nggak ada ya, di sini kita masukkan H004. Kemudian H005, H010, H011, sebentar, 011, H022, sebentar, 12, H0,
01 H007 H009 H006 H015 H013 kosong berapa lagi, 08 ya, belum ya, H003 H014 enter ya. Jumlah barang yang keluar ini sesuai dengan jumlah barang teman-teman ya, yang keluarnya berapa. Kalau aku di sini menggunakan yang otomatis saja, run between. Kalau untuk contoh saja kita bisa menggunakan run between ya. Run between angkanya sama ya, 10, paling rendah paling tingginya adalah 50, enter. Oke, apakah sama? Lanjut, ini kita hapus dulu. Sudah terisi nih Mbak, jumlah barang keluarnya sudah kita ketahui. Kemudian kita masuk ke daftar rekap barang. Untuk menghitungnya sama juga ya, menggunakan sum if. Kemudian range-nya itu nama barangnya barang yang ada di sini ya. Nama barangnya dia, kita blok dari sini ke sini. Jangan lupa di F4 sebentar. Kita blok dari sini ke sini. Jangan lupa F4 ya teman-teman ya. Kalau aku masukkan manual masih. F4. Kemudian kriterianya koma. Kriterianya kita cek di daftar rekap barang untuk nama barangnya ini. Kemudian koma lagi di jumlah barang keluar. Di blok sampai sini. Jangan lupa di F4. F4 selalu ya teman-teman kalau kita sudah selesai blok. Kemudian enter. Sudah ketemu barang keluarnya. Angkanya berubah kan? Oke, kita cek dulu nih, benar nggak ini rumusnya. Xiaomi ada, sebentar, Xiaomi ini 32 barang keluarnya. Benar nggak Xiaomi 32? Benar ya. Oke, berarti rumusnya sudah berjalan. Jadi untuk menghitung laporan stok barang itu dalam suatu perusahaan bisa mengikuti langkah-langkah atau rumus-rumus yang kita gunakan barusan ini ya. Ada rumus apa aja tadi? VLOOKUP ditambah if error, dan ingat tanda kutip di belakang 2 untuk tampilannya supaya rapi. Kemudian sum if, kemudian apalagi run between itu adalah untuk mencari angka random, yang paling rendah berapa, yang paling tinggi berapa. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Buat teman-teman yang kesulitan mengerjakan laporan stok barang di perusahaan teman-teman atau di kantor teman-teman, itu bisa menggunakan rumus yang ada di video ini ya. Semoga membantu ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian ada yang belum mengerti rumus-rumus seperti ini. Dan buat teman-teman juga yang mau kasih saran materi apa yang mau dibahas, yang akan kita bahas selanjutnya, atau yang kesulitan dalam Excel, bisa di komen di kolom komentar. Oke? Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat malam.